Kalau kamu masih pakai smartphone dengan refresh rate layar yang standar 60Hz, sekarang kayaknya udah harus upgrade sih ke smartphone yang udah pakai layar dengan high refresh rate. Kenapa? Karena untuk layar dengan refresh rate tinggi sampai 144Hz aja, itu harganya udah terjangkau banget loh, cuma 4 juta aja. Selain bisa ngasih experience yang lebih smooth buat scrolling di layar, refresh rate layar yang super tinggi juga bisa lebih ningkatin performa gaming. Kalau kamu penasaran, sini deh, ini dia kasih rekomendasinya. Pertama kita mulai dari produk rilisan tahun 2021 yaitu Xiaomi Mi 10T. Sesuai judul, layar Mi 10T ini udah bukan lagi 90Hz seperti Xiaomi Mi 10 atau 120Hz seperti ponsel flagship lainnya saat itu, tapi udah 144Hz. Pas Mi 10T ini dirilis, belum ada ponsel lain yang bisa ngasih refresh rate setinggi itu. Jadi bisa dibilang Mi 10T ini yang terbaik di kelasnya. Layar Mi 10T pakai panel IPS LCD dengan ukuran 6,68 inci dan resolusi Full HD Plus 1080x2400 pixel. Layarnya juga udah punya sertifikasi HDR10, jadi rentang dinamisnya tinggi banget dan bisa nampilin warna yang lebih kaya. Terus nih, kamu juga nggak perlu khawatir layarnya redup pas dipakai di luar ruangan, karena tingkat kecerahan maksimal layarnya mencapai 630 nits di mode auto. Ditambah lagi, layar ini dilindungi kaca Corning Gorilla Glass 5, jadi lebih tahan goresan dan benturan. Di Xiaomi Mi 10T ini juga, Xiaomi memperkenalkan Adaptive Sync Technology yang bisa mengatur tingkat refresh rate dalam 7 tahap, yakni 144Hz, 120Hz, 90Hz, 60Hz, 50Hz, 48Hz, dan 30Hz. Dengan teknologi ini, layar Mi 10T bisa menyesuaikan tingkat refresh rate dengan tingkat frame rate dari konten di layar yang diukur dengan frame per detik. Layarnya yang ciamik ini juga mendukung performa kelas atasnya. Soal kinerja keseluruhan, bahkan hingga saat ini, menurut Nidia masih tidak perlu diragukan lagi, karena Xiaomi Mi 10T ini mau dipakai buat main game apapun masih cukup bisa berjalan dengan mulus, lancar, dan pastinya minim lag. Tentunya ini dong yang kamu dambakan. Tapi sayangnya karena umur HP ini udah lumayan lama, untuk produk barunya agak sulit untuk ditemui, dan harganya pun masih lumayan di angka 5,8 jutaan. Cuma kalau kamu bisa milih produk secondnya dengan baik, kamu bisa dapetin di harga 3 jutaan aja. Untuk spesifikasi dan harga Mi 10T terupdate ada di scene berikut ini. Kalau misalkan Mi 10T tadi dirasa agak tanggung, pilih aja versi Pro-nya, yaitu Xiaomi Mi 10T Pro. Secara overall mungkin terbilang 80-90% mirip dengan seri Mi 10T reguler. Mulai dari bentuk fisiknya, chipset Snapdragon 865, layar yang juga masih sama-sama 144Hz, hingga kapasitas baterai dan chargingnya yang juga masih sama. Jadi secara performa bisa dibilang tidak ada perbedaan signifikan di antara keduanya. Cuma dengan selisih harga yang sedikit lebih mahal, di Mi 10T Pro kamu bisa punya pilihan konfigurasi memori yang lebih luas di 8/256 GB. Beralih ke sektor fotografinya, Xiaomi 10T Pro ini punya kamera yang gak kaleng-kaleng karena udah diperkuat lensa dengan resolusi lebih tinggi dibanding Mi 10T reguler, mencapai 108 megapiksel. Untuk hasil kameranya sendiri, di settingan maksimal 108 megapiksel, kalau kita zoom hingga 30 kali, detailnya masih dapat banget. Udah gitu, fitur OIS-nya juga udah stabil, jadi kamu gak usah khawatir hasil perekaman kamu jadi shaky. Kalau kamu pakai untuk ambil time-lapse dengan settingan 4K juga bisa kok. Jadi Mi 10T Pro ini bukan cuma licin banget soal layarnya, tapi soal kameranya juga nggak kalah. Apalagi ditunjang dengan chipset yang performanya masih bisa diadu dengan smartphone mid-range zaman sekarang. Untuk spesifikasi dan harga Xiaomi Mi 10T Pro terupdate ada di scene berikut ini. Masuk ke produk smartphone terbaru yang udah punya layar 144Hz di harga termurah. Ada iQOO Z9 yang baru juga kita bahas beberapa waktu yang lalu. Ketika iQOO Z9 5G diumumin bakal masuk resmi, nih dia langsung penasaran banget sama performa Snapdragon 7 Gen 3 di ponsel ini. Pas nyoba pertama kali, yang paling menarik perhatian justru layarnya. Layarnya gede 6,78 inci dengan panel AMOLED, resolusi 1,5K dan refresh rate 144Hz. Layarnya juga
juga sama kayak iQOO 12 dengan brightness yang diklaim bisa sampai 4500 nits. Di video review kita, Bang Bewok bener-bener penasaran sama performa chipset terbaru Snapdragon 7 Gen 3 di iQOO Z9 ini. Secara gitu kan, iQOO Z9 ini merupakan smartphone pertama yang resmi di Indonesia dengan chip Snapdragon 7 Gen 3. Tapi ternyata pas nyobain pertama kali, doi malah langsung salfok sama kualitas layarnya yang bening parah bro. Bayangin aja, udah layarnya pakai panel AMOLED, refresh rate-nya super tinggi 144Hz, resolusinya udah 1,5K lagi. Gokil, parah sih ini layarnya. Selain itu, buat dipakai main game, layar iQOO Z9 ini juga udah support PWM dimming di 3840Hz. Jadi aman buat mata walau dipakai lama di tempat redup. Kualitas speaker stereonya juga cukup oke ya, meskipun belum selevel ponsel mahal. Di sektor performa, selain udah ditopang sama chip Snapdragon 7 Gen 3, RAM-nya juga udah luas banget, 12GB plus 12GB extended RAM dengan storage 256GB UFS 2.2. Pas dipakai main game, Bang Bewok sih nyaranin buat aktifin monster mode-nya ya, dan hasilnya untuk main Mobile Legends bisa dimainin dengan lancar di grafis ultra dan frame rate super. Untuk PUBG Mobile bisa di settingan smooth extreme untuk frame rate stabil di 57-60 fps. Terus untuk Call of Duty Mobile juga nyaman di grafis high dan frame rate max. Hal terakhir yang juga patut diapresiasi adalah baterainya yang gede, 6000 mAh, yang tahan lama buat nonton YouTube dan main Genshin Impact. Walaupun yang harus disayangkan adalah teknologi pengecasannya yang turun jadi 80 watt aja. Tapi walaupun gitu masih cukup cepet lah ya, karena masih bisa ngecas dari 5% ke 100% cuma sekitar 1 jam 12 menit aja. Lanjut ke smartphone yang lebih bikin heboh lagi nih guys baru-baru ini, yaitu Infinix GT20 Pro. Smartphone ini jujur bener-bener bikin heboh nih guys. Ukuran layarnya 6,78 inci dengan resolusi FHD+, dan panel AMOLED, bikin tampilan super luas dengan bezel tipis. Serunya lagi, refresh rate layarnya udah 144Hz yang cocok banget buat ngegame plus touch sampling rate sampai 360Hz. Kalaupun misal nggak butuh refresh rate tinggi, kamu juga bisa diatur jadi settingan manual atau auto. Warna layarnya juga keren dengan DCI-P3 Wide Color Gamut dan brightness-nya sampai 1300 nits. Jadi jelas banget bahkan di bawah sinar matahari. Chipsetnya pakai Dimensity 8200 Ultimate dan gaming display chip Pixelworks X5 Turbo, dimana chip khusus gaming dari Infinix yang bisa bikin performa game jadi lebih lancar dengan frame rate sampai 120 fps. Waktu dites performanya gokil loh dengan skor Antutu sampai 800 ribuan. RAM 12GB dan storage 256GB plus bisa extend RAM sampai 24GB secara total. Oh ya, buat yang belum tahu juga nih, Infinix GT20 Pro ini udah resmi jadi gaming phone buat turnamen MDL. Jadi wajar banget kalau bukan cuma layar refresh rate tingginya yang menarik perhatian, tapi performa gamingnya juga sama sekali nggak bisa dianggap remeh. Performanya terbukti langsung dari kemampuan gamingnya yang bisa main Mobile Legends dan PUBG dengan stabil di 120 fps. Bahkan nih, buat main Genshin Impact di settingan tertinggi highest 60 fps pun bisa tetap stabil banget di 55-60 fps loh. Ya meskipun resikonya jadi sedikit hangat, tapi tetap playable dan nyaman di tangan. Jadi buat kalian yang cari gaming phone, oke, Infinix GT20 Pro ini beneran mantap banget untuk harga 4 jutaan kecil. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa, nih dia mau ingetin kalian bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook dan juga playlist daftar produk terbaik. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan aktifin loncengnya ya, biar nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Terus nih buat kamu yang nggak mau ketinggalan berita tentang perkembangan dunia telco, bisnis, fintech, hingga IoT di Indonesia, kau bisa main-main nih ke Prime by Pricebook. Biar gampang, nanti linknya nih dia taruh di kolom deskripsi ya. Nah, untuk produk smartphone yang layarnya udah 144Hz dengan harga paling murah adalah Infinix Zero 30 5G. Satu hal yang menonjol dari HP ini jelas adalah layarnya yang memiliki refresh rate 144Hz, sebuah fitur yang jarang ditemukan pada kelas harga menengah. Bahkan hingga saat ini, bisa dibilang kebanyakan masih lini smartphone flagship dengan harga lebih dari 10 juta. Bahkan biasanya masih cuma nawarin refresh rate 120Hz aja. Di sektor dapur pacunya, smartphone yang harganya
harganya cuma 4 juta ini disupport chipset MediaTek Dimensity 8020. Jadi buat yang belum tahu, kalau Dimensity 8020 adalah chipset gaming yang memberikan performa yang super kencang. Kelihatan dari Antutu versi 10 yang bisa dapetin skor 720 ribuan. Kemudian untuk ukuran layarnya 6,78 inci dengan resolusi Full HD 1080 pixel dan panel AMOLED. Layar ini juga mendukung tingkat kecerahan tinggi mencapai 950 nits untuk kecerahan maksimalnya yang sangat membantu saat digunakan di luar ruangan. Kemudian dari segi kamera, Infinix Zero 35G juga oke banget nih. Triple kamera belakang dengan resolusi utama 108 megapiksel. Kemudian kamera depannya yang berkekuatan 50 megapiksel juga dapat merekam video hingga resolusi 4K pada 60 fps. Ini cocok buat kalian yang emang suka ngevlog guys. Kalau menurut Nidia sih, jujur Infinix Zero 35G ini termasuk salah satu smartphone Infinix yang punya desain dan build quality paling premium. Untuk harganya yang amat sangat terjangkau. Bahkan menurut Nidia secara desain dan build quality, smartphone ini bisa banget bersanding dengan Vivo V30 series loh yang harganya hampir 2 kali lipat.